Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mbak Aisyah masih mengenai isu nuklir, di mana kemudian dari sisi Amerika Serikat, dua isu yang kemudian selalu menjadi jalan buntu atau tidak pernah kemudian mendapatkan kesepakatan adalah mengenai Selat Hormuz dan juga isu nuklir ini. Bagi Amerika Serikat sendiri, mengapa isu nuklir Iran ini diperlakukan berbeda dibanding negara lain yang memiliki kemampuan nuklir? Iya, karena kita melihat bahwa Iran ini selalu dianggap duri dalam daging di Asia Barat. Nah, kita lihat di satunya ya, di sisi lain itu ada Israel yang sebenarnya berusaha untuk menjadi great power tunggal di kawasan tersebut. Pembangunan senjata nuklir yang kemudian dimiliki oleh Israel itu kan bertujuan untuk bisa memberikan upper hand Israel dan menjamin keselamatan Israel sebenarnya di tengah-tengah negara Arab lainnya. Nah, sekarang ya kita lihat sebenarnya dari sisi Donald Trump, dia mengetahui pasti kalau pembicaraan yang dia lakukan itu sama persis dengan apa yang kemudian sudah dibicarakan di JCPOA di tahun 2015. Termasuk diantaranya adalah penyerahan ya highly enriched uranium Iran ke negara-negara lain. Donald Trump mengatakan, oke, bisa nggak diserahkan ke AS, kalau nggak bisa mungkin ke negara lain, termasuk diantaranya adalah China. Nah, tetapi permasalahannya Iran menolak untuk dilakukan hal tersebut. Yang diinginkan Iran adalah melakukan down blending atau mengurangi ya tingkat persentase enrichment dari uranium yang dimilikinya. Nah, saya rasa sebenarnya di sini yang diinginkan Amerika Serikat dibandingkan dengan kemudian penghentian program nuklir Iran atau bahkan tadi ya adanya konsesi tertentu itu lebih ke arah kemenangan simbolis. Meskipun ya apa yang dicapai nanti sesuai dengan JCPOA, tapi Donald Trump setidaknya bisa mengatakan kepada domestic audience bahwa perang ini itu menghasilkan sesuatu. Ini loh hasil dari perang ini dan kita memenangkan peperangan ini dengan menekan Iran untuk menghilangkan atau istilahnya menekan ya program uranium mereka dan kemudian program nuklir mereka. Dan ini kan cukup menarik karena Donald Trump juga dikejar waktu. Kita bicara tentang pemilu sela yang nanti akan terjadi di bulan November dan Donald Trump membutuhkan hal ini untuk bisa mengklaim bahwa legasinya sebagai presiden ya itu bisa berakhir dengan victorious. Karena selama ini kan siapa yang kemudian selalu dijelek-jelekan oleh Donald Trump itu adalah Joe Biden yang dibilang bahwa dia karena Joe Biden sebagai presiden kebijakannya untuk menarik pasukan maka dia kalah di Afghanistan. Saat ini yang paling dihindari adalah itu. Nah, hal lain adalah sebenarnya ketakutan bahwa perang ini akan membuka peluang Amerika Serikat untuk turun ya sebagai hegemon semakin cepat gitu. Karena saat ini sebenarnya sudah ada dalam posisi declining, tetapi perang ini itu menguras sebenarnya kekuatan Amerika Serikat. Khususnya kalau kita tahu ada 50% dari stockpile missile AS yang sudah dipergunakan di dalam perang ini dan AS sekarang mengalami yang namanya imperial overstretch atau dia kelelahan dalam menjaga stabilitas negara-negara lain ya dan presensi di negara-negara lain. Hal lain adalah kalau misalnya memang Donald Trump sampai mengumumkan kekalahannya atau terlihat nih Iran memiliki kemudian strategic win yang lebih besar khususnya kemudian di bidang nuklir dan lain-lain yang merupakan strategic objektifnya AS di awal, saya kira sebenarnya Iran di sini bisa menjadi salah satu poros kekuatan baru di Timur Tengah. Ini yang sebenarnya ditakutkan oleh Israel. Permasalahan nuklir ini selalu menjadi ya hal yang kemudian menghantui Israel. Oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat sekarang butuh exit plan. Begitu juga dengan Iran sebenarnya. Kedua negara ini terlihat memang mereka berdua mau melakukan negosiasi ya. Tetapi permasalahannya tadi masalah tekan menekan melalui koersif diplomasinya masih ada. Nah, sekarang untuk bisa keluar dari daerah Asia Barat yang dilakukan Donald Trump adalah meminta negara-negara GCC yang merupakan proksi dari AS untuk menandatangani Abraham Accord gitu karena merasa bahwa nggak bisa kalau misalnya kita nggak menjamin nih kemaslahatan tanda kutip ya Israel sebelum kita meninggalkan peperangan ini. Oke, baik. Nah, ini berbicara mengenai Israel, Prof. Kita lihat bagaimana kemudian Israel sendiri menginvasi Lebanon kemudian menyerang Lebanon seolah menjadi front baru. Ini sebetulnya Netanyahu sedang mengejar apa, Prof? Ya, yang pasti adalah Netanyahu ingin Israel itu lebih ekspansif. Netanyahu ingin agar Israel sekarang ini menjadi Israel Raya yang memasukkan Lebanon Selatan sebagai bagiannya dan alasannya simpel sebenarnya. Bagaimana mereka bisa tidak menerima serangan-serangan dari Hezbollah yang terkonsentrasi di Lebanon Selatan. Ini juga yang dilakukan terhadap Gaza. Karena bagaimana caranya agar Israel itu tidak menerima serangan-serangan dari Hamas yang konsentrasinya adalah di Gaza. Jadi intinya adalah bagaimana Israel itu bisa tenang ya, tanpa ada serangan-serangan dari Hezbollah, dari Houthi maupun dari Hamas, yaitu dengan menguasai wilayah itu. Memang kemudian basisnya adalah dia cari dari kitab suci, dari ini dan itu ya, bahkan mengatakan bahwa
kita selama ini belum punya kok perjanjian perbatasan dengan negara tetangga kecuali misalnya dengan negara Mesir atau Yordania begitu ya. Nah, jadi intinya adalah mereka mau tenang. Dan terkait tadi senjata nuklir, kenapa sih kok Iran dipermasalahkan senjata nuklir sementara negara-negara lain tidak dipermasalahkan? Misalnya Pakistan, India juga punya, bahkan Israel pun ada yang menduga bahwa mereka juga punya. Nah, ini karena Amerika Serikat melihat dan Israel tentunya kalau Iran punya senjata nuklir dan mereka mempunyai sistemullah ini ideologi bahwa mereka tidak setuju dengan yang namanya Israel mengambil tanah rakyat Palestina. Jadi kalau mereka punya senjata nuklir, pertanyaannya akan diarahkan kemana? Kalau bukan ke Israel. Nah, jadi dari sisi... Lagi-lagi ada untuk kepentingan melindungi Israel, seperti itu. Ujungnya adalah seperti itu. Dan kita tahu lobby Yahudi, jadi mereka yang warga negara Amerika yang keturunan Yahudi itu kan banyak sekali menyumbang uang untuk kampanye presiden, baik Republik maupun Demokrat. Sehingga siapapun presiden Amerika Serikat akan terkunci untuk selalu melindungi Israel. Dan perlu juga diingat bahwa dari sisi Israel mereka ingin kalau Trump kan mengatakan yang penting senjata nuklir tidak dimiliki. Itu sama Israel mereka nggak percaya. Mereka baru percaya apabila pemerintahan mullah ini diganti dengan pemerintahan kerajaan monarki yang Reza Pahlavi keturunan dari Syah Iran yang menjadi pemimpin. Karena apa? Dengan demikian ini kalau sama sekali dihilangkan Iran kan nggak mungkin. Tetapi kalau misalnya pemimpinnya diganti, nah itu mereka akan merasa tenang seolah-olah mereka tidak akan mendapat serangan-serangan lagi. Prof, kembali pada situasi di Amerika Serikat sendiri, kita lihat disebutkan kan Epic Fury sudah berakhir seperti itu. Gencatan senjata masih berlaku, saling serang terus dilakukan sporadis. Tidak ada kemudian yang bisa mengklaim siapa menang, siapa kalah seperti itu ya, Prof. Sementara Amerika Serikat sendiri seperti kita sudah bahas berulang kali akan menghadapi pemilu SLA di bulan November. Elemen of surprise, kira-kira apa yang akan terjadi di November? Ya, kalau menurut saya sih prediksi bahwa Partai Republik tidak lagi menguasai Kongres itu bakalan terjadi. Tapi kalau saya ditanya elemen of surprise-nya apa, ini ada ide di Amerika Serikat penggunaan dari 25th Amendment. Jadi amandemen terhadap konstitusi yang ke-25 yang intinya adalah wakil presiden itu bisa mengambil alih presiden, kekuasaan dari presiden. Nah, dia hanya perlu kemudian mendapatkan persetujuan dari Kongres ketika dia melakukan itu. Nah, kalau misalnya kita bicara Kongres, tentu sekarang Partai Demokrat jelas ingin supaya Presiden Trump tidak lagi berkuasa. Belum lagi kalau misalnya Vance didukung oleh orang-orang tertentu dari Partai Republik yang kemungkinan besar bisa saja Vance ini akan mengambil alih posisi presiden. Nah, kenapa sekarang saya katakan seperti ini sebagai elemen of surprise? Sekarang ini banyak di Amerika Serikat diberitakan bahwa Trump itu tidak dalam kondisi yang fit secara kesehatan, lalu kemudian juga dia tidak sulit dalam mengambil keputusan, macam-macam lah yang disampaikan gitu ya, yang kemudian mendorong agar Vance ini bisa mengambil alih sebelum tentunya bulan November nanti. Dan bagi Partai Republik, kalau dia mau menang, mungkin ini alternatif yang terbaik, ya. Karena kalau misalnya Trump yang tetap menjadi presiden, itu agak sulit untuk kemudian Kongres itu akan dimenangkan oleh Partai Republik. Tapi dari sisi Trump mungkin juga dia akan melakukan upaya-upaya, misalnya kemarin kan dia hampir di assassinate gitu ya, hampir dibunuh. Tapi kemarin lagi ada lagi peristiwa, bahkan di Gedung Putih. Kita nggak tahu apakah ini sesuatu yang direkayasa atau memang betul. Tapi kan ini membuat rakyat Amerika supaya bersimpati terhadap presidennya yang dalam mengemban tugas yang sangat luar biasa beresiko ini ternyata masih mampu meneruskan tugasnya. Oke, baik. Saya akan ke Mbak Aisyah mengenai Amerika Serikat dan Iran serta negosiasinya. Tapi kita lihat dari kondisi di internal
kelompok ataupun dari Partai Republik sendiri, di mana Trump sendiri beresiko menghadapi kritik dari kelompok garis keras di kubu politiknya sendiri karena dianggap terlalu banyak memberikan pelonggaran kepada Iran dalam proses negosiasi. Ini bagaimana menurut Anda? Iya, jadi kita lihat sebenarnya banyak sekali yang mendukung peperangan ini. Meskipun ya suara di Amerika Serikat sekarang terpecah. Saya kira kondisi yang perlu diperhatikan sekarang adalah memang kenaikan harga ini menjadi salah satu elemen penting ya yang menentukan bagaimana kemudian peta politik Amerika. Pertama kita lihat harga energi masih naik ya, harga minyak masih sekitar 4 sampai 5 USD per galon. Lalu kemudian kita lihat adanya kelangkaan kemudian bahan-bahan penting seperti misalnya helium, lalu kemudian plastik ya, dan kemudian pupuk yang paling penting. Lalu kita lihat juga ini ada potensi kelangkaan pangan di masa depan karena adanya gagal panen, dan ini membuat sebenarnya approval rate dari Presiden Donald Trump itu menurun drastis karena Donald Trump punya 3 janji politik sebenarnya di Amerika Serikat. Yang pertama, Donald Trump ini akan membatasi imigrasi ya dan memperketat aturan imigrasi. Itu dilakukan melalui ICE. Lalu yang kedua, menghentikan seluruh perang di luar negeri, dan yang ketiga adalah menurunkan seluruh harga dan barang ya di Amerika Serikat. 2 dari 3 janji politiknya sudah tidak terpenuhi. Nah, kita lihat sekarang untuk perang yang ada di Iran ini juga mempengaruhi sebenarnya popularitas Donald Trump. Karena saat ini approval rate Donald Trump itu hanya sekitar 29%. Dan 69% dari masyarakat Amerika Serikat ini tidak setuju dengan cara Donald Trump menghandle ya urusan perang di Iran ini. Saya rasa sebenarnya tekanan besar dari masyarakat, khususnya dari rakyat Amerika Serikat yang Demokrat itu adalah mengakhiri peperangan ini. Tetapi kita lihat dari ya internal pemerintahan Donald Trump sendiri, banyak sebenarnya kelompok-kelompok hawkish yang menginginkan perangnya itu terus berlanjut sehingga Amerika Serikat bisa memiliki leverage yang lebih tinggi. Nah, apabila misalnya Donald Trump gagal mendapatkan kemenangan di dalam peperangan yang sifatnya simbolik tadi melalui nuklir, melalui pembukaan Selat Hormuz, saya rasa sebenarnya dukungan-dukungan dari Partai Republikan khususnya dari hawkish Amerika ini akan hilang ke Donald Trump gitu. Jadi sebenarnya ada harga yang ingin dipertaruhkan oleh Donald Trump di sini. Nah, khususnya nanti di masa depan kalau misalnya sekarang kita lihat pola dari apa yang akan terjadi di pemilu pemilu midterm election nanti ya, kita melihat bahwa sekarang rata-rata masyarakat yang memiliki kemudian preferensi ke Partai Republikan itu mereka itu berusaha untuk golput. Jadi tidak berpindah ke Demokrat, tetapi mereka golput, dan rata-rata dari Demokrat itu makin militan sehingga suaranya itu banyak yang kemudian akan masuk. Dan ketika itu terjadi, yang paling dikhawatirkan oleh Donald Trump ketika dia sudah kehilangan support, dia kemudian kehilangan approval rate, itu adalah impeachment ya, dan itu akan menjadi sejarah kelam sebenarnya untuk Amerika Serikat, khususnya bagaimana kemudian nanti ke depannya ya keputusan-keputusan politik ya, lalu kebijakan-kebijakan rata-rata ini akan bisa dimentahkan oleh Kongres yang berisikan rata-rata Partai Demokrat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai situasi dari sisi Iran, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.